Per hari ini, per minggu lalu kurang lebih ya, penutupan pendaftaran itu mahasiswa Unpam aktif, cuti non-aktif itu ada kurang lebih 106.000. Bener nggak sih Pak? Biaya kuliahnya itu murah. Kalau saya bilang itu murah sekali ya. Murah sekali. Banyak orang mengatakan akronim Unpam itu universitas paling murah gitu. Paling Pamnya paling murah. Iya, pas lagi ya. Pas lagi pas. Per semesternya berapa tadi Pak? Per sekarang semester ya? Kalau tadi kan di awal 150 ya? 150 sekarang 200.000 per 200.000 ya, atau per bulan? Per bulan. Oh, oke. Biayanya 1.200.000 satu semester, 1.200.000 dapat dicicil per bulan itu kurang lebih 200.000 sebulan. Biaya gedungnya berapa Pak? Gedungnya bisa sebesar ini gitu? Kan swasta ada tuh biaya gedung biasanya betul. gitu. Uang gedung ya biasanya. Uang gedung biasanya. Unpam tidak ada. Di Unpam kami menyediakan beasiswa khusus disabilitas. Jadi anak disabilitas itu gratis dari pertama masuk sampai lulus. Bicara profesi. Kita kedatangan tamu Pak Yan Mita Jaksana yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Pak Yan, apa kabar? Halo. Sehat, baik. Makasih waktunya. Ya, terima Saya kasih, tahu Pak ini Deddy. saat-saat yang sangat sibuk di kampus ya. Iya. Karena baru mulai pembelajaran ya, kurang lebih ya? Belum mulai. Oh, belum mulai. Baru persiapan. Oh, tapi penerimaan mahasiswa baru udah selesai? Sudah selesai. Oh, udah selesai ya. Mahasiswanya banyak dong ya? 30.000 kalau Total ya? Totalnya. Oke, ceritakan sedikit Pak, ini Universitas Pamulang ini di mana sih sebetulnya lokasinya dan ada fakultas apa saja, program studi apa saja? Unpam itu utamanya kampusnya ada di Pamulang ya, Kecamatan Pamulang. Kayaknya salah satu-satunya mungkin kampus yang pakai nama kecamatan ya, Kecamatan Pamulang di Tangerang Selatan. Kampus utamanya pertama berdiri ada di Bundaran Pamulang, lalu kampus keduanya ada di Victor dekat BSD, lalu kampus tiganya ada di antara Pamulang dan BSD. Oke. Di daerah namanya Witana Harja, dulu pusat pemerintahan Tangsel di sana. Kampus 4-nya ada di Serang, sekarang membangun di Serang. Oh, sedang dibangun di Serang. dibangun di Serang. Gitu ya. Jadi ada 4 kampus ya? 4 kampus. Ya. Sebelum jauh cerita tentang Unpam sendiri ini, yang saya tahu gitu ya, saya tahu karena saya pernah dengar juga dari salah satu tim saya yang lulusan dari Unpam ya, teknik informatika waktu itu. Ya. Bener nggak sih Pak? Biaya kuliahnya itu murah. Kalau saya bilang itu murah sekali ya. Murah sekali. Seharga mungkin kopi bermerek gitu ya. Sebulan tuh murah sekali gitu ya. Dan boleh dijelaskan apakah kampus-kampus yang 4 itu ruko-ruko yang disewa atau gimana sih Pak? Boleh dijelaskan sedikit gak Pak? Iya. Banyak orang mengatakan akronim Unpam itu universitas paling murah gitu. Paling Pamnya paling murah. Iya, pas lagi ya. Ya, pas. Memang di kampus Unpam itu pendirinya dulu Pak Haji Darsono almarhum. Itu awalnya beliau hanya punya SMK, namanya SMK Sasmita Jaya. Oke. Terkenal kalau di Tangerang Selatan. Jadi dulu Universitas Pamulang di bawah Yayasan Prima Jaya namanya. Lalu diakuisisi oleh Pak Darsono, baru jadi Unpam yang sekarang dengan biaya waktu itu pertama kali 150.000 pertama kali. 150.000 pertama kali, oke. Di mana satu kelas itu mahasiswanya 2, mahasiswanya 3, bahkan ada yang 1, bahkan ada yang nggak ada mahasiswa. Dosennya 8, 9 kan sesuai dengan kebutuhan mata kuliah gitu. Di awal ya? Di awal. Akhirnya sampai sekarang. Per hari ini, per minggu lalu kurang lebih ya, penutupan pendaftaran itu mahasiswa Unpam aktif, cuti non-aktif itu ada kurang lebih 106.000. 106.000 total itu ya? 100. Di seluruh fakultas itu ya? 100.000, 6.000. 106.000 betul ya? 106.000 mahasiswa itu sebanyak itu sebanyak di 3 kampus berarti ya? Karena kampus 4 sedang dibangun tadi ya? Kampus 4 sudah ada perkuliahan sampai Oh semester sudah ada. 7. Nah dosennya berapa banyak Pak untuk handle sebanyak itu? Sebanyak itu ada 3.000. 3.000 banyak sekali ya? Kurang lebih ya. Dan kampus yang paling besar kan saat ini sebenarnya yang di Victor ya. Kapasitasnya bisa mencapai 200.000 kalau nggak salah. 200.000? Mahasiswa ya. Oh gitu. Nah yang akan dibangun di Serang tuh lebih besar lagi. Itu kurang lebih ada berapa tower, 6 tower atau apa. Nanti 9 lantai 6 tower kalau nggak salah. Oh gitu. Ya, besar sekali. Di sana ada 80.000 meter ya. Oke. 20 hektar itu tanahnya.
Kalau seperti itu statement saya tadi bukan universitas kelas ruko ya yang harganya murah sekali. Per semesternya berapa tadi Pak? Per sekarang semester ya? Kalau saat tadi kan ini di awal 150 ya? 150 sekarang 200.000 per 200.000 ya, atau per bulan? Per bulan. Oh, oke. Biayanya 1.200.000 satu semester, 1.200.000 dapat dicicil per bulan itu kurang lebih 200.000 sebulan. Oke, saya pengen tunjukin dan pengen tahu juga dong di website Unpamnya. Saya pengen tahu benar seperti apa sih gitu gedungnya itu gitu ya. Jangan-jangan saya tahu ada banyak universitas juga yang murah-murah gitu ya. Tapi setelah dicek itu di gang sempit gitu ya, ruko dan sebagainya seadanya kadang-kadang gitu ya, terbengkalai. Mungkin kita bisa lihat nih di websitenya. Jadi ada Unpam ya, Unpam. Nah ini, coba ada. Ini yang kampus Ini pertama ya Pak? yang pertama. Sebesar ini ya Pak? Ini yang pertama. Ini kapasitasnya berapa Pak? Ini 100.000, 80.000 kalau nggak salah. 80.000 mahasiswa. 80.000 mahasiswa. Iya. Terus kampus Ini yang sekarang sedang depannya udah diperbaiki jadi. udah diperbaiki ya. Nah, kampus yang sedang dibangun coba lihat. Kampus 4 berarti ya Pak kampus ya? 4 Serang. Coba lihat fasilitas kampus 4. Ini ya di Serang ya. PSDKU Serang program. Coba ke Ini bawah. pada saat pembangunan. Sekarang gedungnya sudah bisa dipakai bagian kanan sama tengah. Oh gitu. Ya, ini pada Ini saat gede pembangunan. banget ya. Itu tanahnya sampai belakang. Nanti belakang ada perumahan dosen juga. Oh ini yang rencananya 6 tower itu di sini ya? Iya. Oh oke. Ke tengah dia posisi. Ke tengah ya. Coba kampus 3. Ada Kampus 3 yang di Victor Victor ya. Ini sudah berjalan ya? sudah berjalan. Oke. Kampus 3 Witana ya. Ini ya Witana. Witana. Ini futuristik banget Pak. Ini industrial. Oh, konsepnya. industrial. Ya, karena teknik industri, teknik Oh di sini. ya elektro, Oke. teknik mesin semua di sini. Jadi dibuat konsepnya industrial. Ini kan masih desainnya, tapi udah Masih jadi ini desain ya? gedungnya. Udah jadi Sudah seperti jadi ini ya. sekarang Cuman gitu. belum lengkap seperti ini ya. Udah. udah juga? Yang ini Oh, udah jadi, oke. tapi lagi membangun yang di belakang. Oke. Proses pembangunan. Di sana juga ada gedung olahraga karena ada penjas. Gedung olahraga tuh Gor. apa? Gor doang ya? Gor, Atau ada gimana? Atau volley. skala tertentu? Volley Skala internasional termasuk kolam renang nanti. Oh, gitu. Jadi karena ada program studi pendidikan jasmani. Oh gitu. Penjas. Jadi dia praktikumnya kan di sana langsung. Oh jadi memang bukan hanya gor untuk eskul ya? Bukan. Memang Emang wah, luar praktikum biasa ya. untuk praktek. Ini bisa sebesar ini kampusnya bagus. Ini kalau boleh saya bilang nih tadi 200.000 per bulan atau 1,2 satu semester itu biaya gedungnya berapa Pak? Gedungnya bisa sebesar ini gitu? Kan swasta ada tuh biaya gedung biasanya gitu. Uang gedung ya biasanya. Uang gedung biasanya. Unpam tidak ada. Tidak ada? Dipastikan tidak ada uang gedung. Oh tidak ada. Kalau ada yang meminta mungkin mahasiswa yang nakal ya. Oh gitu. Karena gratis. Oknum gitu ya. Oh gitu. Oke. Karena memang konsep awal berdirinya Unpam memang inklusif, jadi untuk semua, termasuk kaum marginal. Karena kita lihat saja misalnya masyarakat yang punya kemampuan kecerdasan biasa-biasa saja, finansial kurang itu. Kalau dia punya kecerdasan, dia bisa minta beasiswa ke negara, dia bisa kuliah di kampus yang bagus, dapat beasiswa. Tapi kalau yang Tapi kan sulit Pak. sulit, Tidak mudah gitu. walaupun dia tidak punya kemampuan finansial gitu. Tapi yang tidak punya kemampuan finansial, tidak punya kecerdasan yang tinggi, biasa-biasa saja, ini nggak ada yang ngerawat. Oh di sana lah Di fokusnya. sana lah Unpam Unpam salah satu. hadir Oh, untuk oke. membantu. Mahasiswa kami itu banyak yang ojek online. Awalnya ya ojek online, begitu lulus dia bisa memperbaiki pekerjaan. Ada juga yang SPG yang kasir. Kerja di mall gitu ya, pabrik mungkin gitu ya. Pabrik Tangsel sekitarnya kan Serang itu banyak pabrik banyak juga pabrik itu gitu. Ini ibu rumah tangga, bahkan awalnya ART ada. Ya. Banyak yang ART awalnya dia dibantu oleh tempat dia bekerja, orang tua ininya. Setelah lulus lalu mencari pekerjaan yang lebih baik gitu. Tujuannya itu untuk merubah nasib keluarga dan lingkungan sekitarnya itu. Oke, Pak, kalau kita bicara mengenai biaya nih kuliah, sebetulnya berapa sih minimum atau rata-rata lah satu mahasiswa itu per bulan atau per semester itu biayanya, operasionalnya lah gitu, dari mulai masuk misalnya semester pertama nih, dari mulai masuk sampai dengan akhir semester pertama, itu ada acuannya nggak sih sebenarnya? Dari Kemendikbud ada ininya, ada standarnya. Ada standarnya. Standar Oke. keuangan pendidikan itu. Kalau nggak salah
18 juta satu tahun ya. 18 juta satu tahun. Atau kurang lebih berapa tuh bagi Berarti 9 juta ya satu semester ya. Harusnya begitu. Terus gimana nih? Ini saya jadi tergelitik. Terus gimana cara Unpam membiayai itu? Ya, kalau Unpam yang membuat dia murah karena biaya yang ditanggung oleh mahasiswa yang dibebankan ke mahasiswa ya hanya 1.200.000. 1.200.000 satu semester ya. Tapi sisa biaya itu untuk operasional termasuk pembangunan gedung itu ditanggung oleh yayasan. Oh yayasan. Yayasan Sasmita Jaya. Yang saat ini ketuanya itu Bapak Dr. Pranoto, jadi anak dari almarhum Bapak Haji Darsono. Oh penerusnya ya? Penerusnya beliau. Dengan cita-cita yang sama, visi dan misi yang sama, yaitu menyediakan sekolah inklusif untuk kaum marginal ya, kaum yang mungkin tidak pernah dilihat oleh orang gitu, tidak pernah dipedulikan oleh pemerintah juga. Atau yang memilih kerja kemudian pengen lanjut kuliah kan terbatas ya. Ada keterbatasan, bukan hanya biaya, keterbatasan waktu. Makanya kita ada waktu juga ya. Ada kelas malam dan ada kelas karyawan. Jadi yang keterbatasan waktu kita kasih kesempatan dia, misalnya ada nih mahasiswa kami itu security ya. Jadi dia satpam ya Pak? Ya, satpam ya. Oke. Satpam. Jadi dia shifting kadang pagi, kadang malam. Nah, kita kasih kesempatan juga mereka untuk bisa kuliah. Kalau dia pada saat shifting pagi, dia kuliahnya malam. Pada saat shiftingnya malam, dia kuliahnya pagi. Oh ada tuh kelas yang berbeda-beda gitu. Sesuai shift satpam kan beda-beda. Boleh mengambil namanya absensi berjalan. Oh. Jadi kelasnya sudah difikskan, artinya dari satu semester sudah difikskan dengan dosen ini. Tapi dosen tersebut kan bisa jadi dia ada kelas di pagi hari. Oke. Nah pada saat dia ada kelas di pagi hari, mahasiswa bisa masuk ke kelas dia di jam yang berbeda. Itu namanya absensi berjalan. Itu solusi banget Pak, karena dulu saya dulu pernah jadi satpam begitu masuk ke Jakarta itu shift tadi. Nyari universitas itu sulit banget karena kalau mau pagi-pagi, mau siang-siang, kalau mau malam-malam nggak bisa shift seperti itu. Betul. Akhirnya ya saya menemukan UT yang daftar kemudian sampai ketemu pada saat ujian gitu ya. Betul. Ya akhirnya lulus juga gitu ya. Ternyata ini ada shifting gitu dengan absensi berjalan tadi. Ini solusi banget sih Pak bagi teman-teman yang terutama kerja shift tadi ya. Tidak hanya satpam saya kira ya. Teman-teman di mall gitu yang kerja di sekitar Tangsel dan sekitarnya Jakarta itu bisa ke sana. Kalau tahu gitu saya dulu Unpam. Tahun berapa dulu saya? 2000 berapa? 1999 udah lama udah ketahuan. Belum 1999 lah gitu. Ya, kita baru mungkin kurang lebih 17 tahun ya. Oh gitu. Lebih sih 2. Oh belum ada waktu itu ya Pak ya? Belum ada. Oh, oke. Kalau nggak salah 2007 ya berarti. Operasional. 2007 operasional. Oh oke. Pantesan gak ketemu Pak waktu itu. Belum ketemu. Pak ini yayasan tadi membiayai sisa biaya operasionalnya berarti ya. Betul. Boleh tahu nggak ini kenapa yayasan ini sebesar ini? Dananya di belakangnya ada apa nih gitu ya? Boleh diceritakan sedikit? Pendirinya yaitu Bapak almarhum Haji Darsono memang dulunya adalah guru ya. Oh guru, oke. Jadi beliau itu pertama datang ke Jakarta memang mengalami kesulitan biaya untuk kuliah. Jadi kalau orang desa dulu mungkin ya orang tuanya udah kerja aja gitu, tidak perlu kuliah atau jadi PNS. Beliau memang berusaha sendiri untuk kuliah karena melihat situasi itu ada dorongan untuk membantu yang seperti beliau dulu untuk kesulitan biaya kuliah. Bahkan sempat tinggal menumpang di rumah orang yang tidak dia kenal. Itu ceritanya inilah ya, perjuangannya luar biasa gitu ya. Awal itu. Lalu hingga akhirnya dia bisa mendirikan SMK ya. Setelah mendirikan SMK, lini bisnis beliau banyak ya. Ada properti, beliau juga punya pemotongan hewan, beliau juga punya macam-macam sih bisnisnya, lini bisnisnya yang berkembang untuk menopang kampus. Jadi kampus ini bukan untuk mencari income, bukan income generate. Justru mengembalikan ke masyarakatnya melalui pendidikan. Wah luar biasa sekali itu ya. Dan itu idealisme dan visinya dari pendirinya ya. Pak Haji Darsono. Bahkan teman-teman kami itu dulunya ada yang hampir 10 atau 15 tahun itu tinggal di gerobak. Dia penjual asongan. Sekarang sudah mau jadi profesor. Sudah mau jadi profesor. Sudah lektor kepala. Oh gitu, lektor kepala. Guru besar. Oh gitu, awalnya dari pedagang asongan. Di sekitar kampus berarti ya?
Atau Ya, gimana? wilayah kampus. Wilayah Maksudnya kampus terus keluar. mulai kuliah di sana Kuliah pasti dari S1 S1 dulu. Betul, S2 di Unpam. S2 di Unpam, kerja S3 di sana mulai ngajar gitu ya. Oh, luar biasa S3 sekali. dibantu perkuliahannya, terus sampai dia menjadi doktor. Setelah menjadi doktor sekarang sudah proses untuk jadi ini profesor. Profesor dan mengabdi di Unpam juga gitu ya. Oke. Memperbaiki kehidupan lah sebelum. Secara umum latar belakangnya itu sebagian besar nih siapa sih? Apakah banyak yang lulus SMA kemudian ke Unpam atau banyakan yang bekerja? Karena gini, mungkin sekarang sudah penutupan ya, pendaftaran mahasiswa baru, tapi nanti tahun depan kan ada lagi gitu ya. Bahkan menurut saya sih tidak hanya jadi solusi untuk sekitar Unpam sendiri ya. Tapi juga dari luar kota itu banyak nggak sih Pak? Dan biasanya mereka tuh pekerjaannya apa saja? Dan banyak nggak proporsinya dari SMA langsung kuliah nih di Unpam? Dulu di awal saya bergabung kurang lebih 2017-an ya. 2017 saya bergabung itu memang sebagian besar itu kelas karyawan. Jadi Kelas dia karyawan awalnya. bekerja, jadi mungkin 60% lah. Tapi tren saat ini yang kuliah pagi. Jadi sebagian besar itu anak lulusan SMA yang mungkin tidak dapat kuliah di negeri, nah, kesempatan lain mencari swasta yaitu Unpam. Dan murah gitu ya, Murah, terjangkau juga. terjangkau dan mungkin mudah di tempatnya juga gampang ya karena posisinya di pinggir ibu kota. Iya, ya. Tol keluar tol juga nggak jauh ya dari Jauh keluar tol. kurang lebih 15 menit atau 20 menit ya. Dari luar kota banyak nggak? Dari luar kota kita pernah nerima satu bus itu dari Nias. Oh dari Nias. Dari Nias. Satu bus itu maksudnya gimana? Satu desa datang. Satu desa datang, daftar tapi. Jadi awalnya ada 1-2 orang yang kuliah di Unpam, tapi kepala desanya sampai bingung, bener nggak ada kampus yang 200.000 sebulan? Luar biasa banget itu. Saya nggak percaya. Nyata nggak kampusnya itu? Karena mahasiswa dari Nias itu datang ke Unpam, datang-datang udah sarjana kan. Sarjana. Balik lagi udah sarjana, udah sukses lah gitu. Nah akhirnya untuk membuktikan itu dia ngajak satu bus yang mau kuliah di Unpam langsung diantar. Langsung diantar dan akhirnya kuliah di Unpam. Mereka lihat dulu kampusnya benar. Oke, visit dulu ya. Setelah visit, tour di kampus, bener ada kampus yang mewah dengan kualitas yang baik, sangat baik, bahkan saat ini akreditasinya baik sekali ya. Dengan biaya yang murah dan benar ada kampusnya gitu. Makanya akhirnya satu bus itu ya turun di sana langsung cari kos, langsung kuliah. Langsung cari kos, langsung kuliah gitu ya. Dan kos-kosan banyak ya di sana. Banyak, Oh, berarti intinya bukan hanya untuk masyarakat sekitar, jadi seluruh Indonesia pun boleh ya? Boleh. Ah, gitu. Ada yang dari daerah misalnya Bangka, Belitung. Oh, ada dari juga. daerah Sumatera agak banyak ya. Palembang itu lumayan banyak. Lalu dari NTT, dari Flores banyak tuh dari mahasiswa kami. Ya mungkin kalau yang mau kuliah sambil nyari kerja di Sambil Jakarta nyari juga kerja, bisa gitu ya. Karena tadi fleksibel ya, ada kelas karyawan juga ya gitu ya. Jadi terjangkau secara waktu, terjangkau secara keuangan. Oke. Itu memang. Pak Yan tadi sempat sampaikan Pak, saya baru keingatan lagi nih. Tadi ada mahasiswa yang disabilitas ya, kalau nggak salah ya. Maksudnya ada kelas khusus gitu? Ya, Atau gimana? di Unpam kami menyediakan beasiswa khusus disabilitas. Jadi anak disabilitas itu gratis dari pertama masuk sampai lulus. Ini disabilitas apapun ya? Disabilitas Gratis? apapun nanti ada prosesnya di PLD namanya, Pusat Layanan Disabilitas Unpam. Oh, oke. Jadi nanti ada tes khusus yang mungkin masih bisa untuk diproses kuliah di Unpam, nanti ada tesnya Oh, sendiri. sorry, maaf nih, saya klarifikasi sedikit Pak. Apakah tes khusus itu untuk melihat prestasi atau tidak? Atau mampu nggak dalam proses pembelajaran? Seperti itu ya Pak ya? Ya, lebih kepada kemampuan pembelajaran. Jadi kalau ini kuliah apakah mampu atau enggak? Kan ada mungkin disabilitas yang secara akademis kemungkinan agak susah untuk lulus. Tapi sebagian besar yang sudah kami terima itu ada disabilitas netra sama tunarungu, tunawicara, tunarungu. Ada juga tunagrahista yang bagian tubuhnya tidak ada ya. Tidak berfungsi atau tidak ada ya gitu. Oh gitu. Itu kelas khusus atau memang blended ya Pak dengan yang lain? Blended. Oh blended. Oh makanya inklusif ya. Artinya siapapun ya jadi sama gitu ya. Sama, betul. Oh, oke. Dan kami juga menyediakan kalau tunanetra itu
lain jalannya. Jadi kalau tunanetra aman di sana. Karena Oh, jadi jalan udah khusus, disiapin ya. Oh, kayak luar biasa sekali sampai sedetail itu ya. Kursi roda semua aman kalau udah di Unpam. Karena memang disiapkan untuk inklusif untuk semua orang bisa berkuliah di sana. Yang sudah lulus di kami itu ada yang tunanetra fully blind, jadi sama sekali tidak melihat. Sama sekali nggak melihat dari lahir tuh ya. Dari lahir, Oke. matanya tidak melihat sama sekali. Sarjana komputer pertama di Indonesia. Sarjana komputer pertama disabilitas. Itu lulusan Unpam. Lulusan Unpam. Jadi yang lain tuh belum ada sebelum Unpam gitu ya. Iya, belum ada yang totally blind ya, yang sama sekali tidak melihat. Komputer lagi gimana Pak caranya Pak? Boleh diceritakan sedikit nggak? Misalnya gini, Ya. Ternyata bisa mengikuti melalui apa mekanisme belajarnya. Yang kedua adalah mungkin ada kesulitan dalam pembelajarannya itu di sisi apa? Boleh disampaikan nggak? Selama ini kan terutama yang berkaitan dengan gambar itu memang kalau tunanetra itu kesulitan. Oh, gambar Karena ya. tunanetra itu kita berikan bantuan laptop. Jadi laptop khusus untuk tunanetra. Laptop khusus. Itu dari kampus ya? Kerjasama dengan IBM. Oh, kerjasama dengan IBM. Mereka yang provide ya? Mereka yang provide alatnya, kampus mendistribusikan ke mahasiswa. Nah, di alatnya itu memang dia bisa baca layar ya. Layarnya terbaca dengan mouse-nya. Hanya saja kadang-kadang misalnya file yang PDF nih. PDF kan ada yang gambar itu scannernya itu tidak terbaca. Tapi kalau begitu filenya tulisan itu masih terbaca. Nah, kadang-kadang dosen kan yang tidak kita briefing itu nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi harus dikasih treatment khusus kepada dosen yang memang kelasnya ada tunanetranya atau ada yang disabilitasnya, ada treatment khusus. Kalau mereka selama ini mengalami kesulitan, kita sediakan dosen pendamping, volunteers. Oh gitu, sampai seperti itu. Ya, volunteers dia membantu, terutama yang berkaitan dengan matematika ya. Matematika ada gambar itu. Itu memang layar tidak bisa membaca itu, sehingga perlu bimbingan khusus dari dosen kita yang punya keahlian lah untuk membimbing tunanetra. Karena tidak semua dosen disiapkan skillnya ya untuk mendampingi yang disabilitas ya kan? Ya benar, tidak rata. Tidak rata ya gitu ya. Semua dosen bisa sih mengajarkan, hanya saja tidak rata. Ada tidak rata ya. Nah, volunteers ini kan tidak bisa memayungi semua. Jadi yang hanya yang memiliki kesulitan kita bantu. Gitu. Oh gitu. Itu ada untuk membantu mereka. Ini kan udah beasiswa ya. Iya. Udah didampingi lagi, peralatan khusus lagi. Itu benar-benar free beasiswa. Benar-benar free, 0 rupiah. Luar biasa sekali. Bahkan ada yang hampir putus studi itu yang disabilitas. Karena dia harus jualan kerupuk ya. Oh, biasa ya ada beberapa yang biaya hidup mereka. Kalau kuliahnya kan udah gratis, tapi biaya hidupnya, transport dia dari rumah. Akhirnya kita kerjakan di perpustakaan. Oh, dia gitu. Ditugaskan untuk mengecek plagiarisme skripsi. Oh, jadi kita kasih tugas khusus. Betul. Terus dari yayasan memberikan honor sesuai dengan pekerjaannya. Bahkan bisa hidup di sana dari pekerjaannya itu ya sebagai honor. Wih, luar biasa. Ini saya baru tahu ya, saya tersentuh banget nih, luar biasa sekali nih ya. Visi pendiri yayasan sampai sekarang diteruskan ya dengan putranya tadi ya. Betul. Dan dosen di sana itu Bapak kan selain dekan juga dosen ngajar kan ya Pak ya. Gimana Pak, itu merasa pengabdian gak sih Pak dengan seperti itu? Luar biasa sekali kalau menurut saya itu. Benar-benar Unpam itu tempat kalau untuk mencari uang mungkin banyak tempat yang lain. Tapi untuk mencari kecintaan kita terhadap semua orang yang punya keterbatasan finansial, keterbatasan waktu, ya salah satu tempat mengabdinya di Unpam. Karena memang semua bisa diterima di sini. Yang tidak punya kemampuan akademis biasa-biasa saja dengan masuk Unpam ya istilahnya salah satu jalan memperbaiki ekonomi keluarga, memperbaiki nasib kedepannya, memperbaiki pekerjaan yang dulunya mungkin hanya pekerja serabutan, dia bisa bekerja di tempat yang lebih baik gitu. Nah itu Unpam hadir untuk itu. Jadi saya pernah, ini ada mahasiswa kami sampai pada saat ujian dia hampir pingsan. Saat ujian hampir pingsan, kenapa tuh? UAS ya waktu dulu. Ternyata dia belum makan dari pagi. Oh, karena memang nggak sempat atau keadaan ekonomi nih Pak? Oh, nggak punya uang. Kalau dia makan, dia tidak ada uang transport untuk kampus. Oh gitu, pilihannya itu. Di titik itu kita terenyuh. Ada
orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini yang harus kita bantu. Itu yang membuat saya kayaknya ini tempat saya untuk mengabdi. Gitu. Ya. Dan visi misi kami ya turun dari Ketua Yayasan almarhum Bapak Hardi Darsono itu. Iya, dan diimplementasikan oleh semua sivitas akademika, terutama yang dosen, pengelola kampus dan sebagainya, Pak ya. Pak, saya mau sedikit menanyakan nih tentang yang umum nih, kan biasanya gini, kalau kita kasih sesuatu yang gratis atau murah gitu ya, biasanya yang ikut itu kurang semangat atau tidak begitu semangat belajar dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kan prestasinya tuh kan tidak terlalu menonjol gitu ya. Nah, saya pengen tanya prestasi Unpam atau mahasiswa Unpam itu seperti apa sih Pak? Ada yang menonjol nggak kira-kira? Sebagai apa sih biasanya? Di Unpam walaupun murah kita menjaga kualitas. Kualitasnya tetap bagus ya. Gedungnya aja bagus gitu. Luar biasa. Mahasiswa nah kita misalnya di semester pertama IPK tidak boleh di bawah 1,5. Oh, oke. Jadi kalau di bawah 1,5 itu ada proses selanjutnya. Ada pembinaan, ada pembimbingan akademik dan sebagainya. Di semester 2 ke atas itu nggak boleh di bawah 2. Oh gitu ya? Sebelum sidang dia harus tes TOEFL. Semua fakultas atau fakultas? Semua fakultas. Semua prodi. Oke. Satu Unpam. Kita punya lembaga bahasa sendiri. Jadi dia tes TOEFL. Oh jadi lebih murah juga ya karena ada di internal ya. Oke. Gratis bahkan. Gratis untuk mahasiswa. Oke. Kalau bayar kurang lebih ya mungkin 300 ribuan ya. Lalu sebelum lulus juga dia harus mengikuti uji kompetensi. Jadi gitu ya. Punya sertifikat uji kompetensi nanti dari BNSP kalau dia lulus. Oh jadi itu wajib untuk semua. Wajib untuk Oke, sesuai bidangnya berarti sesuai dengan prodinya. Jadi gitu. satu prodi bisa punya 2-3 skema uji kompetensi. LSP-nya di internal juga. Di internal juga dibangun. Oke. Kalau itu bayar. Itu bayar. Bayar karena tapi kan sudah include dengan skripsi. Udah include dengan skripsi. Jadi bayar skripsi langsung include dengan uji kompetensi. Jadi tidak hanya bawa ijazah ya? Tidak hanya ijazah, ada sertifikat TOEFL bahasa Inggris, sertifikat uji kompetensi. Uji kompetensi sesuai bidang atau fakultasnya gitu ya? Betul. Oh jadi karena kami nih industri kadang-kadang kesulitan juga ya. Nilainya bagus tapi kadang nggak bisa apa-apa gitu ya. Memang bagus itu karena dia berjuang untuk mendapatkan nilai bagus ya. Akhirnya karena fokus untuk mendapatkan nilai, dia lupa tuh untuk mengasah kompetensinya gitu ya. Makanya muncullah LSP itu. tadi. Itu wajib ya Pak ya? Wajib. Sebelum lulus wajib. Nah ini bagi pencari tenaga kerja atau sumber daya manusia nih Unpam bisa dilirik ya. Berarti ada kerjasama juga Pak, bagian kerjasama untuk industri atau perusahaan masuk nih. Kita kerjasama tuh di bawah Warek 4 ya, wakil rektor. 4 bidang kerjasama. Kita di LLDikti 4 Bandung dan Banten. Jawa Barat dan Banten. LLDikti 4 kita salah satu kerjasama terbaik karena cukup luas. Karena memang dosennya banyak ya, jadi kerjasamanya banyak, masif gitu kerjasamanya. Kita juga prestasi lain di bidang kerjasama, misalnya kita juga di bidang haki, salah satu penerbit haki terbanyak juga. Oh gitu, itu siapa yang punya? Berarti kan menemukan sesuatu dong ya di sana. Betul. Itu mahasiswa atau dosen? Biasanya? Kolaborasi. Oke. Jadi misalkan skripsi sekarang tidak wajib lulus dengan skripsi. Jadi kita ada 3 program tuh tugas akhir. Bisa komprehensif, ujian komprehensif, bisa skripsi, bisa project work. Project gitu. work itu mahasiswa bisa 1 orang atau berkelompok, nanti dibimbing oleh dosen mengerjakan project di satu tempat yang bermitra dengan kita. Hasil project ini direkognisi menjadi skripsi nama SKS. Oke, dan didaftarkan di HAKI gitu HAKI ya? wajib. Oh gitu. Wah, luar biasa ya. Itu lengkap banget nih. Lengkap. Bapak kan di Fakultas Ilmu Komputer ya? Ilmu Komputer. Nah, saya pengen tahu seberapa canggih sih labnya atau ada apa sih di dalam, kan sekarang kekinian nih, ada AI segala macam. Ada lab khusus nggak yang mengikuti tren teknologi di Unpam? Karena kan untuk membangun lab kan mahal ya. Lumayan. Tapi per bulannya atau per semesternya itu kalau bilang paling murah di Indonesia gitu. Gimana? Secanggih apa labnya? Kemarin kami baru dapat hibah dari Kemendikbud. Hibahnya itu tahun 2022 itu dapat 3 lab. Lab cloud computing, lab computer science, sama satu lagi lab software engineer. Gitu. Jadi 2 lab komputer, satunya lab jaringan.
Itu baru 2 tahun lalu. Tahun kemarin kami dapat juga hibah 1 lab lagi. Nah ini labnya untuk digital marketing. Untuk digital marketing? Ya, ada hibah 4 lab saat ini. Sedangkan lab yang sudah berjalan kurang lebih ada berapa ya? 9 atau 12 lab komputer, lalu ada 3 lab jaringan itu labnya kami. Ya pastinya yang terbaru alatnya ya. Kita mainnya di cloud computing kalau untuk teknik informatika. Terus computer science kita punya sekarang lagi mengembangkan AI untuk ini perankingan mahasiswa. Oh gitu. Jadi di labnya itu ya dipakai untuk proyek-proyek mahasiswa tadi ya? Betul. Labnya itu nanti berfungsi untuk mengenerate misalnya gini, mahasiswa kan kita ada aturan kode etik. Misalnya di kampus itu dilarang merokok gitu misalnya. Nah dengan CCTV nanti akan terbaca di sistem kami, oh ini atas nama ini, NIM sekian, dia merokok. Ketahuan CCTV, poinnya dikurangi. Oh gitu. Jadi ada pointing nanti. Oh udah pakai teknologi ya? Teknologi, Tidak ya. hanya CCTV-nya saja, repot juga ngeliatin seluruh mahasiswa gitu ya? Jadi otomatis Otomatis ya, oke. Nama ini, NIM sekian, dia melakukan pelanggaran ini, nanti poinnya akan dikurangi. Nanti itu mahasiswa akan di-ranking. Jadi sebelum lulus juga ada rankingan nanti mahasiswanya. Ada perankingan ya? Ada pointing ya. Jadi minimal poin sekian baru boleh sidang gitu. Oh, luar biasa sekali nih. Ada di 4 tempat tadi ya kampusnya, termasuk yang terakhir di Serang ya? Serang yang terbaru. Di Serang yang terbaru. Berarti kan relatif jauh dari Jakarta ya Pak ya? Betul. Biayanya sama di Serang? Lebih murah lagi. Oh lebih murah malah? Oh, Karena gitu. di Serang dan sekitarnya itu untuk biaya kehidupannya kan memang lebih murah daripada Lebih murah. Tangerang Selatan ya. UMP, UMR-nya ya kurang lebih murah juga. Lebih murah. Patokannya Pak Darsono dulu di Serang itu biaya sekolah SMA paling murah 150.000. Oke. Jadi patokannya disamakan dengan biaya SMA. Oh gitu, 150.000. Iya. Dan saya pernah keliling di Serang dulu kan saya sempat kaprodi juga di Serang. Itu saya pernah keliling di sekitar Serang dan daerah sana lah sekitarnya itu. Lebak dan Cilegon dan sebagainya. Itu minat. Jadi setelah SMA mau melanjutkan kuliah itu hanya 10%. Memang minatnya kurang gitu ya? Minat kuliah kurang. Minat kuliah kurang. Setelah kami survei ternyata memang biaya kuliah agak cukup mahal di daerah sana. Berarti biaya kuliah juga ya penyebab. Muncullah Unpam untuk melengkapi itu. Jadi memang itu hasil survei ya. Jadi untuk kenapa di Serang, kenapa nggak di daerah lain gitu maksudnya? Iya. Ya karena itu tadi biaya kuliah murah dan indeks pertumbuhan Gini rasionya tuh memang nggak rendah di daerah sana. Makanya pada Haji Darsono dulu mengembangkan Unpam dan dengan sangat besar, sangat megah. Dan kampusnya juga bahkan lebih besar daripada yang di Unpam. Bahkan lebih besar. Tadi saya lihat itunya lebih besar kelihatannya karena di yang kampus pertama itu kan lebih padat ya. Saat ini udah mungkin sekitar 10.000 ya mahasiswanya di 10.000. Ya, kurang lebih 10.000. Kemarin kita dapat 6.000 lebih mahasiswa baru. Iya. Saya kebayang nih ya, dari masyarakat biasa atau kaum marginal bisa kuliah, biayanya murah apalagi yang di Serang, tapi begitu masuk kampus ini fasilitasnya luar biasa. Ini betul. Kebanggaan nih kalau lulus dari kampus Unpam ini gitu ya Pak ya. Itu yang dirasakan juga mahasiswa? Pasti ya. Bahkan mungkin anak-anak yang baru masuk tuh belum pernah lihat lift. Iya. Kita kan ada lift tuh belum pernah lihat eskalator. Tapi sebenarnya memang secara fisik disediakan oleh yayasan, tetapi secara akademis disusun dengan baik oleh rektorat juga. Jadi ini saling mendukung sehingga secara kualitas dan secara fisik bangunannya Unpam bagus gitu. Bagus ya. Jadi peminat juga banyak sehingga ini saling mendukung ketiga-tiganya. Bahkan saya lihat tadi ada solar panel ya, udah green building juga ya jangan-jangan ya? Ya, yang di Victor itu jadi listriknya masih kecil sih, bagian kecilnya itu sudah dipasok dari solar panel. Jadi misalnya kantin nih, kantin dia nggak perlu bayar ke PLN, dia bayarnya ke solar panelnya yang kita siapkan. Oh gitu, pasti lebih murah ya? Harusnya gitu lebih murah ya. Apalagi kalau program pemerintah kemarin yang excess capacity bisa dijual, tapi kan sayang ya, betul. tidak dilanjutkan. Oke Pak Yan, kalau kita bicara mengenai Unpam sekarang kurang lebih ada di sekitaran Provinsi Banten ya? Iya. Setelah podcast ini mungkin ya atau dengan marketingnya dari Unpam, akhirnya banyak orang tua, banyak orang-orang yang sedang mencari kampus yang terjangkau dari seluruh Indonesia. Kan tadi boleh ya? Boleh. Daya tampungnya masih cukup nggak sih? Tiba-tiba membludak gitu? Masih cukup, sangat cukup. Okay. Sangat
kapasitas kita masih cukup, dosen juga setiap semester kita mencari dosen. Contohnya saya di Teknik Informatika saat ini mau ada dosen baru kurang lebih 26, nanti di Sistem Informasi nambah 8 di Serang. Jadi kan saya Fakultas Ilmu Komputer ada 4 program studi, 2 di kampus pusat, 2-nya PSDKU Serang. Jadi program studi di luar kampus utama di Serang ada 2. Itu setiap semester semakin banyak kita harus menyiapkan SDM. Jadi gitu. Kita prediksi semester depan ada sekian ribu mahasiswa, ya udah kita siapkan SDM gitu. Kami selalu siapkan SDM. Selalu siap SDM-nya, daya tampungnya masih oke gitu, masih cukup ya gitu ya. Dan kapasitas ruangan semuanya sudah ini disiapkan oleh Ada kelas full online nggak sih Pak? Nggak ada. Oh nggak ada, saat ini nggak ada ya. Kemarin pas pandemi aja mungkin ya. Pas pandemi ya sesuai dengan aturan pemerintah kan memang harus online. Tapi saat ini kita nggak ada. Dia hybrid. Oh hybrid. 60% tatap muka, 40%-nya online. Oke, jadi kalau dari daerah-daerah nih ingin kuliah di Unpam ya saat ini di 4 kampus itu pilihannya ya? Betul. Ada rencana di luar kota atau di provinsi lain ke depannya? Tergantung pengembangan dari yayasan. Oh, dari yayasan ya? Mengikuti blueprint yayasannya seperti apa ke depannya gitu ya? Belum tahu ya Pak ya? Oke, nah pertanyaannya gini, kadang-kadang dari daerah itu kan mungkin pengen kuliah tapi ada yang memang tidak bisa pergi dari desanya, dari ininya. Berarti saat ini memang solusinya adalah ya datang ke Unpam gitu ya. Betul. Ke 4 lokasi itu ya. Karena kita hybrid ya. Belum membuka. Kalau sekarang memang ada aturannya PJJ ya, pendidikan jarak jauh itu. Tapi kami saat ini belum membuka karena ya kalau mahasiswa datang ke kampus itu kan juga rezeki untuk masyarakat sekitar. Oh iya, ini betul. Libur 2 bulan aja pada rame nih masyarakat sekitar. Kantin, kapan ini? Fotokopi atau apapun ya. Fotokopi depan, parkir. Parkir di luar kampus itu ya, gitu semua hidup ya. Semua hidup. Jadi dulu mungkin daerah Victor itu kalau pernah dengar daerah Victor itu ya kebun karet ya. Sekarang udah sangat berkembang bahkan. Iya udah ini banget ada perkantoran segala macam gitu ya. Oke, Pak Yan luar biasa sekali nih. Untung gitu ya, saya tahu Unpam ya, pernah visit juga ke sana, akhirnya bisa ngundang Pak Yan nih, dan saya pikir ini solusi bagi pendidikan Indonesia yang ya kalau di luaran itu kan mahal gitu ya, lulus SMA mau kemana, bahkan pengangguran SMA dan SMK itu tinggi banget gitu ya, ya artinya daripada nganggur gitu ya, ternyata ada solusi nih kampus, siapa tahu nanti yang dari daerah kuliah di Unpam juga bisa dapat kerja sekitaran dan ternyata tidak hanya bekerja sektor formal tadi, sektor informal seperti asisten rumah tangga gitu, bekerja di pabrik, bahkan di sektor-sektor yang shifting ya, itu bisa fleksibel ya mengikuti perkuliahan gitu ya. Pak Yan ada yang mau disampaikan nggak terkait dengan Unpam ini? Hadir kan tadi dengan visi yang luar biasa saya pikir ya, dan apa yang ingin disampaikan ke mungkin rekan-rekan yang sedang mencari kampus atau orang tua murid yang memang sedang mencari solusi nih mau kuliahin anak tapi mahal gitu ya, atau mungkin ke para lulusan Unpam, silakan Pak. Ya kepada seluruh masyarakat Indonesia ya dimanapun berada, kami dari Universitas Pamulang di bawah Yayasan Sasmita Jaya memang hadir untuk inklusif kepada seluruh masyarakat yang memiliki keterbatasan baik berupa waktu, baik berupa biaya, ataupun mungkin punya kemampuan akademis yang biasa-biasa saja, monggo silahkan bergabung dengan Unpam. Kami terbuka untuk seluruh masyarakat, bahkan kami ada beasiswa tadi disabilitas. Oh ya, yang saya belum ceritakan juga mahasiswa kami ini yang banyak yang kesulitan biaya ya, dia udah kuliah dia kesulitan biaya. Ini dibantu juga oleh yayasan. Ada yang jadi mereka bekerja di unit-unit bisnisnya, sambil bekerja mereka juga sambil kuliah di Unpam. Banyak yang cleaning service di kampus kami, di sana dia di kampusnya ya. Jadi cleaning service sambil kuliah di Unpam. Bahkan yang membangun gedung itu dulu tukang proyeknya itu dia kuliah di Unpam. Kuliah di Unpam. Akhirnya dia sudah bisa lulus lalu merubah profesi yang lebih baik gitu. Ada juga yang menjaga ini pelang parkir itu kan. Itu juga rata-rata itu kuliah di Unpam. Artinya kami terbuka untuk siapa saja sehingga
harapannya dengan pendidikan yang inklusif ini semua bisa kuliah, semua bisa memperbaiki ekonomi keluarga, semua bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada sebelumnya, sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarga, meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya, lalu membawa perubahan ya nggak mau muluk-muluk, tapi untuk Indonesia juga ke depannya. Jadi biar tingkat pendidikan Indonesia ini meningkat, bukan hanya di daerah-daerah yang besar, di daerah-daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil, mungkin daerah yang agak terpinggir, mungkin itu juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kehidupan. Oke, luar biasa sekali ya visi dari pendiri yayasannya sampai sekarang dijalankan terus, bahkan tidak hanya oleh penerus yayasan tapi oleh semua sivitas akademika termasuk dosen dan pengurus universitas gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Yan, semoga Unpam makin jaya, maju terus dan memberikan solusi bagi kebutuhan pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi. Ya, terima kasih Pak Didi.